Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @walensky10 dengan judul Maipah, sebuah fenomena mistis terjadi di tengah-tengah kita, bukan di gunung, bukan di hutan, tapi di antara pemukiman padat penduduk di jantung ibu kota. Dari kisah nyata, nama dan lokasi disamarkan, foto hanya ilustrasi. Hari itu, hari pertama Sugeng dan keluarga kecilnya menghuni sebuah kontrakan, berada di lingkungan yang sangat padat di ibu kota. Kontrakan itu milik pasangan suami istri yang tinggalnya masih di sekitar wilayah tersebut. Terletak di tepi jalan kampung yang sempit, dengan penduduk yang sangat padat dan ramai. Ya, memang sudah menjadi ciri khas kota ini. Lokasinya berada di area langganan banjir, karena letaknya hanya beberapa puluh meter dari sungai yang terkenal sering meluap saat musim hujan tiba. Bangunan itu terdiri dari 2 lantai, dibagi menjadi 4 unit kamar kontrakan. Masing-masing lantai terdiri dari 2 kamar, 2 unit kamar di atas dan 2 unit kamar di bawah. Masing-masing kamar berdesain sangat sederhana, terdiri dari ruang depan, kamar, dapur, dan kamar mandi. Semua berjajar dari depan ke belakang. Lumayan sempit. 2 kamar di atas masih kosong, belum ada yang menempati. Sedangkan 2 kamar di bawah diisi oleh keluarga Sugeng, dan di sampingnya diisi pasangan suami istri yang baru menikah. Tadinya Sugeng ingin menempati salah satu kamar yang ada di atas. Jadi, kalau tiba waktunya banjir musiman, keluarganya tak perlu repot-repot mengungsi atau memindahkan barang. Tapi niatnya diurungkan, karena posisi tangganya yang curam. Dia takut nanti malah membahayakan bagi anaknya Faris yang baru berusia 2 tahun. Sebelumnya, Sugeng tidak terlalu sreg dengan kamar kontrakan tersebut, tapi kondisi ekonominya belum mapan untuk mendapatkan tempat yang lebih baik. Lagi pula, harga sewa kontrakan itu tergolong murah, dan lokasinya juga tak terlalu jauh dari tempatnya bekerja saat ini. Jadi lumayan irit ongkos. Hari-hari pertama mulai dijalani Sugeng di lingkungan barunya. Anaknya Faris nampak sudah mendapatkan beberapa kawan baru, dan istrinya sepertinya sudah menemukan beberapa orang teman mengobrol. Tetangga sebelah kontrakannya pun sangat ramah. Pasangan yang baru menikah itu sangat senang bermain dengan Faris. Hampir setiap hari mereka mengajak Faris main di tempat mereka. Beberapa minggu telah berlalu, kini Sugeng mulai terbiasa dengan lingkungan barunya, dan keluarganya pun nampak betah. Hingga pada suatu malam, cuaca sangat panas. Sugeng terbangun dari tidurnya, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dilihat istrinya dan Faris, anaknya masih tertidur pulas. Dia haus, gelasnya kosong. Saat dirinya menuju dispenser, tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas, seperti suara lantai dipukul-pukul. Sugeng berhenti lalu menyimak. Suara itu hilang. Dia kembali melangkah dan suara itu terdengar lagi. Sugeng memandang ke arah langit-langit kamar. Suara itu persis berasal dari atas kamar. Tepat di atas dia berdiri saat ini. Istrinya terbangun, lalu bertanya, "Suara apa itu, Mas?" "Asalnya dari kamar atas," ucap istrinya dengan nada pelan. "Ah, paling tikus," jawab Sugeng singkat. Tapi tiba-tiba terdengar suara keras seperti benda terbanting. Sugeng dan istrinya kaget. Faris terbangun lalu menangis. Faris yang menangis langsung digendong ibunya untuk menenangkan. "Coba dilihat, Mas, takutnya ada maling yang mau masuk dari atas," ucap istri Sugeng sambil terus menenangkan Faris. Akhirnya Sugeng mengambil senter dan tongkat kayu dan bergegas keluar kamar untuk mencari tahu. Perlahan-lahan dia menaiki anak tangga sambil berjinjit. Tongkat kayu siap digenggam. Sesampainya di lantai 2 nampak sedikit gelap, karena memang tak berpenghuni. Jadi semua lampu bagian atas sengaja dimatikan oleh sang pemilik. Perlahan-lahan Sugeng mengendap-endap menghampiri kamar di mana suara tadi berasal.
nampak sunyi dan gelap. Setelah beberapa saat menunggu, suara itu tak lagi terdengar. Akhirnya Sugeng memberanikan diri meraih gagang pintu kamar. Perlahan coba dibuka pintunya, tapi ternyata dikunci. Kemudian Sugeng mencoba mengintip ke dalam kamar melalui kaca jendela. Diterangi dengan senter yang ada di tangannya. Setelah beberapa saat bersusah payah mengintip dari jendela dibantu cahaya senter, Sugeng tak melihat apa-apa. Kamar itu terlihat kosong, tapi kemudian cahaya senternya seperti menangkap sesuatu. Terlihat sebuah lemari kayu berukuran kecil rubuh bergeletak di dalam. Posisi lemari itu ada di bagian tengah, bagian kamar tidur, tapi terhalang sekat pemisah antara ruang depan dan kamar tidur. Sugeng penasaran, dirinya mencoba melihat lebih teliti, tapi pandangannya terbatas karena hanya bisa melihat dari luar jendela, dibantu cahaya senter. Setelah yakin tak ada yang mencurigakan, akhirnya dirinya kembali ke kamar. Dia melihat anaknya telah kembali tidur. Istrinya nampak duduk di tempat tidur. "Gimana, Mas? Ada apa di atas?" tanya istrinya dengan nada khawatir. "Nggak ada apa-apa. Lah, uang pintunya aja dikunci. Mungkin ada kucing atau tikus yang berkeliaran di atas," jawab Sugeng mencoba menenangkan. Akhirnya mereka kembali tidur. Hingga pagi hari, suara-suara itu tak terdengar lagi. Hingga beberapa hari kemudian, tak pernah terdengar lagi suara-suara dari kamar atas. Sugeng pun coba tak ambil pusing dengan kejadian malam itu. Sampai pada suatu hari, istrinya melaporkan bahwa persis di atas kamar mandi seperti ada tetesan air berasal dari atas. Tadinya kebocoran itu cuma sedikit, tapi makin lama makin banyak. Lalu Sugeng menelpon sang pemilik kontrakan, melaporkan keluh kebocoran yang terjadi di tempatnya. Akhirnya keesokan harinya si tante pemilik kontrakan datang. Dia datang bersama seorang tukang bangunan. Sugeng langsung melaporkan lokasi di mana terjadinya kebocoran. Lalu mereka bertiga mencoba memeriksa kamar atas untuk mencari sumber kebocoran tersebut. Sugeng memang sengaja ikut masuk ke kamar atas karena sejak kejadian tempo hari, dirinya sangat penasaran ingin masuk dan melihat ke dalam. Ketika akhirnya masuk ke dalam, Sugeng langsung memeriksa tempat di mana lemari kayu yang rubuh itu. Lemari yang masih nampak kokoh, tapi kenapa bisa rubuh? Timbul pertanyaan dalam hatinya. Tante pemilik rumah nampak sedang sibuk memeriksa bersama tukang yang dia bawa. Lalu Sugeng bertanya, "Ini lemari siapa, Tante?" tanya Sugeng singkat. "Oh, itu punya penghuni yang lama, sengaja ditinggal," jawab Tante. "Beberapa malam yang lalu, saya dengar lemari ini rubuh. Gak tahu kenapa," ucap Sugeng menjelaskan. Tante terlihat heran lalu tertawa. "Ya gak mungkin lama, Sugeng. Itu lemari sejak ditinggal. Memang posisinya rubuh begitu. Coba lihat, kakinya patah. Saya belum sempat memindahkannya," jelas si Tante. Sugeng terkejut, tapi diam tak berkata apa-apa. Dia mencoba mengingat-ingat kembali kejadian itu. Dia yakin sekali itu suara lemari rubuh, karena tak ada benda lain di dalam kamar itu. Tak lama kemudian, datang sang tukang menghampiri. "Aman kok, Tante, nggak ada yang bocor. Lagian saya juga heran, itu air dari mana? Soalnya bak kamar mandinya kan kosong, nggak ada airnya," sang tukang menjelaskan. "Bener, Bang. Udah dicek yang lainnya. Mumpung kita di sini," ucap Tante coba meyakinkan. "Benar, Tante. Saya sudah cek berkali-kali. Saya yakin gak ada yang bocor. Dijamin deh," kata si tukang dengan tegas. "Ya sudah kalau begitu, Mas Sugeng. Nanti kalau ada bocor lagi, langsung telepon saya saja ya. Tapi mudah-mudahan aman, kan udah dicek barusan," si Tante menjelaskan pada Sugeng. Akhirnya si Tante dan tukangnya pergi dari situ. Tinggal Sugeng yang sepertinya masih kurang puas dengan hasil pengecekan barusan. Tapi memang, setelah itu tak pernah lagi ada kebocoran di tempat itu. Tepat 2 bulan Sugeng dan keluarganya tinggal di situ. Malam itu Sugeng baru pulang kerja. Dia langsung masuk ke dalam dan membuka sepatu di ruang depan. Dari situ terlihat istrinya sedang menonton TV di kamar tengah, tapi tak nampak Faris ada di situ. "Faris kemana, Bu? Lagi main di sebelah ya?" tanya Sugeng lalu menyimpan sepatunya di rak. Hening tak ada jawaban. Ditengok kembali istrinya yang masih duduk di depan TV.
Cahaya TV nampak menyinari wajah istrinya karena lampu kamar tidak dinyalakan. "Matamu emang gak sakit nonton TV gelap-gelapan begitu? Dinyalakan aja lampunya, biar terang," ucap Sugeng dari ruang depan. Tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba pintu terbuka, istrinya muncul dari luar sambil menggendong Faris. Udah pulang mas? Mau langsung makan atau mandi dulu?" tanya istrinya lagi. Sugeng terkejut. Dia melongo sambil memandangi istrinya yang kini duduk di sebelahnya. Lalu dia bergegas ke kamar. Kosong, tak ada apa-apa. Pesawat TV pun mati tak menyala. Istrinya heran melihat tingkah suaminya. "Kamu kenapa mas? Kok kayak orang kebingungan begitu?" ucap istrinya heran. Sugeng tak menjawab. Dia tak mau bercerita dan tak mau istrinya menjadi takut. Nggak apa-apa. Aku mau mandi dulu ya," jawab Sugeng lalu bergegas masuk ke kamar mandi dengan hati yang masih penuh tanya. Beberapa hari berikutnya, malam itu Sugeng berbaring di kasur. Matanya masih menerawang. Dirinya tak bisa tidur, dia masih terbayang-bayang rentetan peristiwa yang dialaminya selama tinggal di situ. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Istri dan anaknya nampak sudah pulas tertidur di sampingnya. Entah mengapa beberapa malam ini Sugeng kesulitan untuk tidur. Lalu tiba-tiba Sugeng mendengar seperti ada suara berisik. Perlahan dia bangun, mencoba menerka asal suara. Ternyata suara itu berasal dari belakang kontrakan, tepatnya dari luar. Dirinya pun perlahan menghampiri pintu belakang sambil menyimak. Lalu dia berdiri dekat pintu itu. Dari luar terdengar suara wanita yang sepertinya sedang marah-marah. Sugeng ragu, tapi akhirnya dia memutuskan membuka pintu belakang. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di luar dia melihat seorang nenek mengenakan kebaya sedang menyapu area bagian belakang kontrakan itu. Dan yang bikin Sugeng makin tak habis pikir, ini jam 2 pagi. Padahal tempatnya lumayan sempit karena langsung berbatasan dengan pintu belakang rumah tetangga. Nenek itu nampak menyapu sambil mengomel-ngomel, tak tahu apa yang diucapkannya. Si nenek melirik, nampak tidak senang dengan kehadiran Sugeng, tapi nenek itu seperti tak memperdulikannya. Dia terus menyapu sambil mengoceh tidak karuan. Sugeng tadinya ingin menegur dan bertanya, tapi diurungkan niatnya karena dia sungkan dan tidak mengenal siapa nenek itu. Sugeng terdiam sambil mengingat-ingat. Setahu dia, di sekitar sini dia belum pernah melihat nenek itu. Tapi dia coba berpikir positif. Mungkin nenek dari tetangga belakang yang datang berkunjung. Makanya aku belum pernah melihatnya, batin Sugeng berucap. Akhirnya Sugeng kembali menutup pintu belakang, lalu kembali ke tempat tidurnya. Tapi sayup-sayup didengarnya, si nenek itu masih terus menyapu sambil ngomel-ngomel. Keesokan harinya saat akan berangkat kerja, kebetulan Sugeng berpapasan dengan tetangga belakang kontrakan. Namanya Bu Irma. Wanita setengah baya, sepertinya ingin belanja ke warung. Sugeng tersenyum lalu menyapa. "Mau kemana Bu Irma? Pagi-pagi begini?" tanya Sugeng dengan nada ramah. Iya Mas Sugeng, saya mau ke warung." "Mas Sugeng udah mau berangkat nih?" jawab wanita itu sambil tersenyum. "Iya Bu, tapi ngomong-ngomong itu semalam siapa yang nyapu di belakang ya?" tanya Sugeng lagi. "Maksudnya gimana Mas?" jawab wanita itu keheranan. "Iya semalam jam 2, ada nenek yang nyapu di belakang, saya nggak kenal." "Apa itu orang tua ibu yang sedang datang berkunjung?" Sugeng menjelaskan panjang lebar. "Oh saya nggak tahu Mas, lagian kan orang tua saya sudah lama meninggal." "Mas Sugeng yakin gak salah lihat?" jawab ibu itu memastikan. "Yakin Bu, lawang saya semalam emang belum tidur. Terus dengar ada suara orang nyapu di belakang. Pas saya samperin ternyata nenek-nenek lagi nyapu sambil ngomel-ngomel gitu." Sugeng mencoba menjelaskan. "Waduh, saya nggak ngerti Mas. Ya udah ya, saya mau ke warung dulu," jawab ibu itu lalu pergi. Tapi wajahnya nampak ketakutan. Sugeng makin tidak paham. Kini hatinya terasa tidak nyaman. Semua peristiwa yang dialaminya semenjak tinggal di situ
menimbulkan sejuta tanda tanya. Hingga akhirnya musim penghujan pun tiba. Setelah berbagai pengalaman dengan para tetangga sekitar, Sugeng mulai paham bahwa tak lama lagi akan datang banjir kiriman. Mungkin dalam bulan-bulan ini. Dan benar saja, pada suatu malam hujan turun sangat deras. Pak RT mengabarkan bahwa akan datang banjir kiriman dari wilayah Bogor. Sugeng dan istrinya nampak sedang bersiap-siap. Mereka sibuk memindahkan barang-barang ke atas kamar kontrakan yang kosong. Sugeng sudah mendapatkan izin dari si pemilik kalau dia bisa mengungsikan barang-barang dan keluarganya di kamar atas. Akhirnya malam itu air banjir kiriman pun datang. Lumayan tinggi, kira-kira sebatas pinggang orang dewasa. Sugeng dan keluarganya sudah aman mengungsi di kamar atas. Suasana sangat gelap, karena memang aliran listrik sengaja dimatikan oleh pihak PLN demi keamanan bersama. Di dalam kamar atas, Sugeng hanya menggunakan lilin sebagai alat penerang. Tak masalah, yang penting keluarganya aman. Hingga pagi harinya, sekitar pukul 5 subuh, terlihat air sudah mulai surut. Sugeng dan istrinya segera turun ingin membersihkan kamar kontrakan mereka yang pastinya sudah penuh lumpur. Sesampainya di bawah, di depan pintu kontrakannya nampak sampah sisa banjir berserakan, bercampur dengan lumpur yang lumayan tebal. Sugeng meraih kunci pintu kamar kontrakannya dari dalam saku. Sengaja pintu dikunci dari luar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu pintu kamar terbuka, nampak kamar kontrakan yang penuh lumpur. Beberapa barang yang tidak terbawa nampak berserakan di lantai bercampur dengan lumpur yang tebal. Tapi tiba-tiba dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seluruh dinding kamar kontrakannya penuh dengan bercak tangan berlumpur. Bukan hanya bercak tangan, tapi juga bercak kaki, bahkan sampai ke langit-langit kamarnya. Sugeng dan istrinya kaget. Mereka saling berpandangan tanpa bisa berkata sepatah kata pun. Sungguh di luar akal sehat. Tapi kemudian mereka memutuskan untuk segera membersihkan kamar termasuk seluruh bercak tangan dan kaki yang memenuhi seisi ruangan kamar. Akhirnya menjelang siang, kamar sudah selesai dibersihkan. Sugeng nampak duduk di lantai kelelahan. Istrinya datang sambil membawa nasi bungkus lalu berkata, "Mas, aku udah gak betah di sini. Makin hari suasananya makin aneh. Aku takut Faris kenapa-kenapa." Sugeng diam tak menjawab sambil mulai memakan makanan yang dibawa istrinya. Lalu istrinya kembali berucap, "Tangga sebelah kontrakan saja sudah pindah, Mas. Mereka ketakutan, gak sanggup lagi katanya. Mereka juga hampir setiap hari mengalami kejadian aneh." Lalu Sugeng mulai berbicara, "Iya Bu, aku juga paham. Aku juga udah cari kontrakan lain di sekitar sini. Tapi semuanya penuh dan harganya juga lumayan mahal. Kamu sabar ya," ucap Sugeng coba menenangkan. Istrinya nampak diam. Dia sebetulnya juga paham dengan kondisi yang dialami keluarganya saat ini. Memang suaminya benar. Pindah kontrakan tak semudah membalikan telapak tangan. Selanjutnya, kian hari kian banyak kejadian yang dialami Sugeng dan keluarganya. Mulai dari suara-suara yang berasal dari kamar atas, lampu kamar mandi yang sering mati sendiri, keran air yang tiba-tiba menyala, sampai nenek-nenek yang sering muncul menyapu di belakang. Sampai pada suatu ketika, Faris anaknya jatuh sakit. Anak itu tak henti-hentinya menangis, badannya panas, dan wajahnya nampak ketakutan sambil memandang ke salah satu sudut kamar. Sudah dibawa berobat ke klinik, tapi panasnya tak kunjung juga turun. Sampai akhirnya anak itu tertidur karena kelelahan seharian menangis. "Ini bagaimana, Mas? Kayaknya Faris bukan sakit biasa deh. Tetangga bilang kayaknya anak kita ketempelan setan." "Aku jadi takut, Mas," ujar istri Sugeng dengan nada khawatir. "Iya, aku ngerti. Makanya aku udah telepon temanku yang paham masalah begini. Dia janji habis maghrib mau datang ke sini," jawab Sugeng tak kalah khawatir. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu, kawan Sugeng datang juga. Namanya Rahmat. Usianya sebaya dengan Sugeng. Singkat cerita, kini Rahmat sudah duduk di depan Faris. Anak itu masih tertidur. Cukup lama Rahmat duduk bersila di depan Faris. Nampak sangat fokus.
Mulutnya Komat Kamit seperti membaca sesuatu. Sugeng dan istrinya nampak serius memperhatikan, tapi mereka tak berani bersuara. Namun tiba-tiba terjadi hal yang tak disangka-sangka. Istri Sugeng yang sejak tadi serius memperhatikan Agus nampak bertingkah aneh, matanya melotot, suaranya mengeram, lalu akhirnya tertawa cekikikan. Sugeng yang ada di sebelah istrinya nampak sangat terkejut dan takut. Lalu perlahan bergeser duduknya menghampiri Rahmat. Rahmat nampak tenang. Lalu kemudian dia berbicara kepada istri Sugeng. "Siapa kamu? Kenapa kamu ganggu keluarga ini?" ucap Rahmat dengan lantang. Istri Sugeng nampak melotot lalu menjawab, "Aku pemilik rumah ini. Lebih baik kamu semua pergi. Jangan tinggal di sini. Ini rumahku," ucap istri Sugeng dengan nada marah. Suaranya berubah, seperti suara nenek-nenek. Istri Sugeng kesurupan. "Kamu yang harus pergi. Ini bukan rumahmu lagi. Pergi, jangan ganggu keluarga ini, atau kuhancurkan kamu," gertak Rahmat dengan nada keras. Istri Sugeng malah tertawa, lalu melotot menatap Rahmat dan Sugeng. Melihat hal itu, Rahmat tak tinggal diam. "Coba tolong ambil air putih segelas," pinta Rahmat kepada Sugeng. Sugeng bergegas mengambil yang Rahmat minta. Kemudian Rahmat nampak Komat Kamit di ujung bibir gelas air putih. Kemudian disemburkan air itu ke wajah istri Sugeng. Istri Sugeng menjerit keras, tapi kemudian istri Sugeng terlihat semakin marah. Tangannya seperti mau mencekik leher Rahmat yang ada di depannya. "Pegangin, Geng. Aku takut dia ngamuk. Bisa bahaya," perintah Rahmat kepada Sugeng. Sugeng awalnya ragu, tapi akhirnya menuruti perintah Rahmat. Lalu Rahmat memegangi kening istri Sugeng sambil terus membacakan rangkaian doa-doa, sampai akhirnya wanita itu terkulai lemas. "Tidurkan dia di kasur. Sudah aman. Yang ganggu sudah pergi," ucap Rahmat kepada Sugeng. Lalu Rahmat kembali minta air putih, dan seperti tadi Rahmat menyemburkan air itu ke setiap sudut kamar kontrakan, bahkan sampai ke bagian luar, depan dan belakang. Terakhir dia kembali meminta air putih. Kali ini dia minta sebotol penuh. Sugeng lalu memberikan sebotol air mineral yang belum dibuka. Seperti tadi, Rahmat tampak Komat Kamit di bibir botol, lalu kemudian diberikan kepada Sugeng. "Ini air, nanti diminumkan kepada anakmu Faris. Sisanya dibalurkan ke sekujur tubuh. Insya Allah Faris nanti sembuh," ucap Rahmat kepada Sugeng. "Terima kasih, Mat. Ini semua sudah aman." "Lalu itu tadi siapa yang masuk ke badan istriku?" tanya Sugeng penasaran. Rahmat tersenyum menarik napas dalam-dalam. Ia menjelaskan, "Insya Allah sudah aman. Tapi kusarankan lebih baik kamu segera pindah. Tempat ini kurang aman, kurang baik untuk kalian," ucap Rahmat. Dia lanjut berkata, "Itu yang masuk ke badan istrimu. Dia mengaku pemilik rumah ini. Aku tak tahu kenapa, tapi arwahnya penuh amarah, penuh dendam, dan itu tidak baik untuk keselamatan kalian." Rahmat menjelaskan panjang lebar. Sugeng hanya terdiam, lalu membalas, "Terus istriku gimana?" "Aku takut dia nanti kesurupan lagi," ucap Sugeng kepada Rahmat. "Istrimu aman, anakmu juga aman. Arwah penasaran itu tak bakal bisa mengganggu kalian lagi. Pokoknya kalau ada apa-apa, cepat telepon aku ya," jawab Rahmat mencoba menenangkan. "Baiklah, Mat. Terima kasih banyak ya sudah bantu aku," ucap Sugeng sambil mencoba tersenyum. "Ah, sama-sama. Sekarang aku pamit dulu ya. Salam sama istrimu," jawab Rahmat sambil menepuk-nepuk pundak Sugeng. Beberapa minggu kemudian, akhirnya Sugeng berhasil mendapatkan kontrakan baru. Masih sekitar lingkungan itu, hanya beda RW. Letaknya aman jauh dari sungai. Harganya memang lebih mahal, tapi Sugeng tak peduli. Baginya ini kesempatan untuk pergi dari kontrakan terkutuk itu. Singkat cerita, kini Sugeng sudah nyaman menempati tempat yang baru. Dia sangat bersyukur bisa keluar dari kontrakan lama yang horor itu. Hari itu hari libur kerja. Sugeng berjalan-jalan keliling dengan Faris. Anaknya nampak senang naik sepeda roda 3 yang baru dibelikan Sugeng. Lalu mereka berhenti di sebuah lapangan kecil.
tempat di mana anak-anak sekitar itu bermain. Di situ nampak ada Ibu Irma, tetangga belakang rumah kontrakan yang lama. Dia datang menghampiri lalu menyapa, Mas Sugeng, apa kabar? Wah, Paris punya sepeda baru ya? Ucap ibu itu sambil tersenyum. Kabar baik Bu, Alhamdulillah. Iya, ini Paris baru sempat saya belikan sepeda. Dari tadi nggak mau turun, jawab Sugeng sambil tersenyum. Sekarang Mas Sugeng ngontrak di RW 7 ya? Tempatnya Pak Haji? Tanya ibu itu lagi. Iya Bu, Alhamdulillah. Emang lebih mahal, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa keluar dari kontrakan yang lama, jawab Sugeng sambil tersenyum. Betul Mas, saya juga seneng Mas Sugeng bisa pindah. Soalnya memang kontrakan itu seram, banyak yang gak betah tinggal di situ, sang ibu menjelaskan. Lalu ibu itu nampak celingak-celinguk. Wajahnya nampak ragu, tapi akhirnya dia berbicara dengan nada setengah berbisik. Sebenarnya, saya dari dulu udah lama pengen kasih tahu Mas Sugeng, tapi saya ragu, ucap ibu itu dengan lirih. Sugeng nampak heran, lalu dia menjawab, memangnya ada apa sih Bu? Kok sampai bisik-bisik segala? Sugeng bertanya penasaran. Jadi gini Mas Sugeng, kontrakan itu dulunya rumah milik Ibu Sophia. Kami sering memanggilnya Mak Pia. Umurnya sudah tua. Dulu dia tinggal di situ sama anaknya si Wati, cerita si ibu dengan nada pelan. Ibu itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan ceritanya. Waktu itu Mafia sakit keras, tapi nggak punya uang buat berobat. Akhirnya dia pinjam uang sama tante yang sekarang jadi pemilik kontrakan. Tante itu dan suaminya terkenal sebagai lintah darat yang kejam di daerah sini. Mafia pinjam uang dengan jaminan sertifikat rumahnya. Tapi setelah berobat ke sana kemari dengan uang itu, nggak sembuh-sembuh juga. Kasian, sambung si ibu lagi. Sugeng nampak serius menyimak cerita dari ibu itu. Dia tak sabar mendengar kelanjutannya. Terus akhirnya gimana Bu? Tanya Sugeng penasaran. Akhirnya tiba jatuh tempo pembayaran hutang. Si tante datang sambil membawa beberapa orang preman untuk menggertak. Orang-orangnya seram, badannya gede-gede, sambung si ibu lagi. Nah, akhirnya terdengar ribut-ribut di dalam rumah Mak Pia. Si tante marah-marah karena Mak Pia belum bisa bayar hutang. Suara ributnya kedengeran sampai keluar. Kita tetangga juga pada dengar, cerita si ibu lagi. Si tante kasih waktu beberapa hari buat Mak Pia bayar hutang. Kalau enggak, rumah bakal disita. Terus Mak Pia dan anaknya mau diusir dari situ. Jahat banget kan? Lanjut si ibu. Lalu selanjutnya gimana? Mak Pia bisa bayar nggak? Tanya Sugeng penasaran. Si ibu dengan pelan menjawab, mau bayar pakai apa Mas? Lah wong Mak Pia kan sehari-harinya jualan nasi uduk, dibantu sama si Wati. Tapi semenjak sakit Mak Pia berhenti jualan. Wati juga repot ngurusin ibunya yang sakit. Si ibu kembali menjelaskan. Tiap malam kedengaran mereka berdua menangis. Tenggang waktu yang dikasih sama tante tinggal beberapa hari lagi, sambung si ibu. Akhirnya 2 hari sebelum jatuh tempo, Mak Pia meninggal. Kasian, badannya sakit, terus ditambah mikirin hutang. Si ibu berucap lirih. Tapi malam itu Mak Pia sekarat. Dia sempat ngomong kalau dia nggak ikhlas rumahnya diambil. Pokoknya berkali-kali dia bilang nggak ikhlas gitu. Terus akhirnya meninggal. Kalau nggak salah pas jam 2 malam gitu deh, cerita si ibu lagi. Sugeng terkejut, jam 2 malam. Dia baru ingat memang hampir semua kejadian tempo hari terjadi sekitar jam 2 malam. Sugeng tak sabar mendengar kelanjutan cerita itu. Terus gimana Bu? Akhirnya rumahnya diambil beneran? Tanya Sugeng penasaran. Ya iyalah Mas, namanya juga lintah darat. Gak pakai lama rumah itu disita. Terus Wati diusir dari situ. Padahal tuh anak masih sedih ditinggal ibunya. Emang sadis tuh si tante. Nampak wajah kesal dari si ibu. Terus Wati sekarang di mana? Tanya Sugeng tak sabaran. Kabarnya si Wati tinggal numpang di rumah saudaranya di Bogor. Terus nggak ada lagi kabarnya Mas, jawab si ibu. Nah akhirnya tuh rumah dibangun sama si tante. Diubah jadi kontrakan 4 pintu. Waktu baru pertama jadi harganya mah mahal Mas. Dasar rakus emang, cerita si ibu itu sinis. Tapi ternyata yang ngontrak di situ pada nggak betah. Akhirnya tuh kontrakan gak laku. Syukurin, ucap si ibu dengan kesal. Yang ngontrak pada cerita kalau sering diganggu sama arwah nenek-nenek.
Pokoknya ada aja kejadian-kejadian yang bikin mereka gak betah. Tapi anehnya, kita tetangga sekitar mah aman-aman aja, gak pernah diganggu, sambung si ibu lagi. Terus tuh kontrakan akhirnya lama kosong, gak ada yang nempatin, akhirnya si tante banting harga. Tuh sewa kontrakan dihargain murah, di bawah harga pasaran. Nah, gak lama Mas Sugeng datang ngontrak di situ. Si ibu melanjutkan ceritanya. Sugeng terdiam sambil mengangguk-ngangguk. Baginya cerita itu seperti cerita film saja. Tapi yang ini nyata, karena dia sendiri yang mengalaminya. Maaf ya Mas, sebetulnya dari pertama Mas Sugeng datang, kita mau langsung kasih tahu. Tapi kita semua takut, ucap si ibu. Sugeng heran-heran lalu bertanya, "Loh, takut kenapa Bu?" ucapnya penasaran. "Iya, soalnya kami tetangga sekitar diancam sama si tante sialan itu. Katanya kalau kami semua berani cerita-cerita sama penghuni baru, mau dia labrak sama preman-preman suruhan dia. Kita semua jadi takut Mas, maaf ya," jelas ibu panjang lebar. "Oh gitu, ya udah nggak apa-apa kok Bu. Saya maklum, lagian juga sekarang kan saya sudah nggak tinggal di situ lagi," jawab Sugeng sambil tersenyum. "Iya Mas, sekarang setelah Mas Sugeng pindah, kontrakan itu belum ada lagi yang isi. Semuanya kosong, syukurin. Emang dasar nggak berkah," ucap si ibu dengan sinis. Udah dulu ya Mas, udah sore, saya mau pulang dulu. Sekali-kali mampir Mas, main ke rumah saya. Salam ya sama istrinya," si ibu pamit sambil tersenyum. "Oh iya Bu, nanti lain kali saya sama istri saya main ke tempat ibu ya. Makasih ya ceritanya," jawab Sugeng membalas salam pamit si ibu. "Sama-sama Mas. Dadah Faris, nanti main-main ya ke rumah Bude," ucap sang ibu pergi sambil melambaikan tangannya. Si ibu telah jauh pergi, Sugeng masih terdiam. Dirinya tak habis pikir, di zaman modern seperti ini, di tengah-tengah daerah yang sangat padat, dia mengalami kejadian mistis. Sungguh sulit dipercaya. Akhirnya dia beranjak dari tempatnya dan mengajak Faris pulang.